Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Maulidia Fatma dengan nomor NIM 8622410026, kelas RA3, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Adanya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah konsep dasar IPA semester 2 yang diampu oleh Ibu Ika Evita Sari Aris MPD. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pencernaan yang terjadi di dalam tubuh kita. Simak baik-baik ya. Nah, yang pertama, makanan masuk dari mulut. Setelah dari mulut, makanan kita menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Tujuan selanjutnya yaitu lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung terbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mendapatkan protein susu menjadi kasein asam klorida atau HCl. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Fungsinya, usus 12 jari atau biasa disebut usus duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan membantu getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim, yaitu enzim amilase. Enzim amilase mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan dari hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak atau mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Yang terakhir adalah usus penyerapan. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh kita. Jadi, seluruh makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu proses membusukan sisa makanan. Proses pembusukan makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, jika kita mules, itu disebabkan karena organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses.
saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi seperti itu ya